Kami dari kelompok 2 sejarah mempresentasikan di ruang kolaborasi dan demonstrasi konseptual terlebih dahulu. Nah, saya selaku moderator, yang pertama akan disampaikan materinya oleh Tia Oktarina. Kepada saudari Tia, coba selamat dari baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1 atau representasi isu-isu aktual terkait dengan pembelajaran dan asesmen yang umumnya banyak dilakukan oleh guru di sekolah saat ini. Kelompok kami menemukan bahwa isu-isu aktual di sekolah yang pertama adalah umumnya guru lupa melakukan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen sumatif pada setiap pertemuan kegiatan pembelajaran, atau guru lupa menanyakan bagaimana perasaan peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran dan melakukan penguatan di dalam asesmen sumatif. Lalu yang kedua, masih sulitnya guru menyusun modul ajar di kurikulum Merdeka karena peralihan dari kurikulum K13 atau 2013, di mana kurikulum Merdeka ini belum adanya satu format yang sama yang dikeluarkan dari pemerintah, sehingga guru pun bingung gitu mau nyusunnya tuh yang benar tuh yang mana, format yang dijadikan acuan itu yang mana. Lalu yang ketiga, masih sulitnya guru beradaptasi dengan kurikulum Merdeka karena peralihan K13. Sebagai contoh, sulitnya guru mengatur, kan di dalam K13 kita mengenal ada yang namanya project. Nah, sulitnya guru mengatur project, waktu pelaksanaan project di tengah kegiatan pembelajaran. Lalu yang berikutnya, belum adanya realita atau belum adanya pengimplementasian dari sikap profil pelajar Pancasila. Karena di dalam penilaian profil pelajar Pancasila itu belum ditemukannya indikator, jadi guru belum bisa mengukur secara ajak gimana caranya melihat sikap profil Pancasila yang ada di dalam peserta didik. Dan yang terakhir, isu positifnya adalah sudah diterapkannya asesmen formatif dalam bentuk LKPD. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Dari Tia atas penjelasannya. Yang kedua akan dijelaskan oleh saudari Dwi Rahmayani. Untuk saudari Dwi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Mendiskusikan isu-isu tersebut dan dikaitkan dengan efektivitas pelaporan pencapaian pembelajaran. Jadi penjelasannya itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari jawaban saudara Tia. Nah, jadi yang pertama yang dilakukan itu jika asesmen diagnostik non kognitif ini tidak dilakukan, maka guru atau pendidik itu tidak mengetahui apa yang dirasakan oleh peserta didik ketika setelah diadakan kegiatan pembelajaran pada saat itu. Kemudian yang kedua, jika asesmen sumatif ini tidak pada setiap akhir pembelajaran tidak dilakukan, maka guru itu tidak memberikan penguatan pengetahuan kepada peserta didik atas materi yang telah disampaikan pada pertemuan tersebut itu terkait dengan asesmen sumatif. Kemudian yang ketiga, masih menerapkan budaya lama kurikulum 13 dalam kurikulum Merdeka sehingga tidak sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh pendidik pada modul ajar. Karena itu tadi proses peralihan dari kurikulum kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka. Kemudian perlunya indikator penilaian sikap pada sikap profil pelajar Pancasila. Tadi sudah dikatakan oleh saudara
saudara Tia, perlunya indikator dari sikap profil pelajar Pancasila agar guru itu tahu bagaimana indikator penilaian sikap kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir, diperlukannya bimbingan teknis untuk guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Jadi ini ya, masih kurangnya pengetahuan dari pendidik akan kurikulum merdeka. Nah, ini perlunya sekolah untuk memberikan bimbingan teknis kepada guru. Oke, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk saudari Juliani atas penjelasannya. Sekarang kembali ke materi selanjutnya yang ketiga dari saudari Sakina. Saudari Sakina, dipersilakan. Pada poin memberikan alternatif rekomendasi agar pembelajaran asesmen dilakukan guru dapat secara efektif mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Ada beberapa rekomendasi yang kami usulkan, ini guru mengenal terlebih dahulu karakteristik peserta didik, dapat melalui pendekatan secara langsung kepada peserta didik ataupun melalui Google Form sebagai informasi bahwa untuk menentukan bagaimana gaya belajar atau dalam proses pembelajaran di kelas nanti, yakni juga sebagai informasi dalam menyusun modul ajar yang baik yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian melakukan asesmen sematik, yang ini dilakukan untuk memberikan penguatan bagi peserta didik atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Dalam hal ini juga untuk mengukur pencapaian dalam satu lingkup materi atau satu pertemuan yang dilakukan guru terhadap peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Oke, terima kasih untuk sesi ruang kolaborasi dan demonstrasi sampai di sini. Selanjutnya akan ke aksi nyata. Untuk aksi nyata yang pertama saya aksi nyata akan disampaikan pertama kali untuk pemolik. Akan disampaikan oleh saudara pemolik. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan dari diskusi yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai aksi nyata yang dimana saya mendapatkan posisi bagian yang nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama yaitu pemahaman baru apa saja yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik refleksi terhadap praktik pembelajaran dan asesmen efektif ini. Nah, yang di sini setelah kita belajar mengenai refleksi dan manfaat serta lain-lain, di sini tentu kita menjadi lebih paham mengenai bagaimana refleksi itu dapat berjalan yang efektif dan efisien. Misalnya kemarin kita telah berdiskusi mengenai bagaimana cara melaksanakan refleksi yang baik dan benar. Misalnya dengan memberikan sticky notes tanpa memberikan inisial nama dari peserta didik ataupun meminta peserta didik itu mengisi Google formulir yang kita berikan. Itulah cara atau teknis dari pemberian refleksi yang benar yang berdasarkan hasil diskusi kami. Kemudian tujuan dari refleksi ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mengetahui minat para peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara nyata. Kemudian melakukan pengukuran penerapan model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran terhadap tingkat keberhasilan yang telah dilakukan oleh guru. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasikan dan mengevaluasi apa yang guru telah lakukan dalam penyampaian materi dan penguasaan kelas. Yang keempat, mengetahui kebutuhan dan keinginan siswa sehingga guru dapat memperbaiki rancangan pembelajaran yang lebih baik untuk memberikan pembelajaran berikutnya. Kemudian manfaat refleksi pembelajaran itu ada dua. Yang pertama, manfaat bagi guru, yaitu aktivitas refleksi berguna sebagai peninjauan pada kelas atau sebuah kelompok. Kemudian berguna untuk memberikan gambaran situasi dan kondisi dari suatu kelas, apa yang telah terjadi dan bisa diberikan perbaikan menjadi evaluasi. Kemudian untuk para peserta didik, berguna untuk menyalurkan aspirasi peserta didik dari proses pembelajaran yang telah berlangsung untuk dilakukan perbaikan oleh gurunya nantinya. Kemudian peserta didik bisa mengungkapkan proses pembelajaran yang telah dilakukan, apakah berlangsung baik atau tidak. Kemudian peserta didik akan mendapatkan kepuasan karena berhasil menyampaikan aspirasi yang telah ia sampaikan. Kemudian
yang pertanyaan kedua di aksi nyata, bagian manakah dari topik ini yang paling menantang bagi kelompok kami? Nah, di sini kami telah berdiskusi bahwasanya bagian yang paling menantang dalam diskusi kali ini mengenai refleksi adalah bagaimana cara kami mengimplementasikan sebenarnya dari refleksi ini. Nah, di sini kita memang untuk teori itu kita berhasil mendapatkan teori-teori yang baik dan memang menurut kita efektif. Namun di sini menurut kami hal yang paling menantang adalah bagaimana implementasi sebenarnya dari refleksi yang telah kita lakukan dan rencana tindak lanjut yang kita akan laksanakan ke depannya. Apakah itu benar-benar terrealisasikan dengan baik dan benar? Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara Gustin. Saudara Gustin, silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai apa yang akan Anda lakukan ke depannya agar pembelajaran dan asesmen yang Anda lakukan secara efektif mampu mencapai target capaian pembelajaran. Sebenarnya di sini ini aksi nyata yang dilakukan pada saat pembelajaran asesmen yang dilakukan di sekolah. Sebenarnya kita itu perlu memahami tentang salah satu asesmen itu adalah asesmen juga itu untuk digunakan ke peserta didik untuk keperluan mengisi nilai dari peserta didik dengan capaian dan juga yang dilakukannya pada saat pembelajaran. Kemudian bagaimana sih efektivitas itu untuk mencapai tujuan pembelajaran? Sebenarnya kita itu si guru itu harus merancang dari asesmen yang efektif yang sudah ada seperti kognitif, afektif, formatif, sumatif, banyak yang harus dilakukan dalam pembelajaran tersebut. Contohnya itu banyak sekali yang sudah kita lakukan. Jadi guru itu melakukan asesmen yang baik dan benar. Mungkin ada kalau saya ingin menambahkan dari asesmen yang baik itu, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk saudara Gusti atas penjelasannya di aksi nyata bagian ketiga. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Terima kasih saudara moderator. Baiklah, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Ini berhubungan dengan mikrofisik. Bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ketika keadaan di sekolah itu misalkan muridnya itu lebih dari 40 siswa, misalkan 42, 43. Nah, bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi menurut kelompok kalian? Oke, terima kasih untuk saudara Rama. Mungkin pertanyaannya bisa ditampung. Pertanyaannya akan dijawab oleh saudara Halik. Saudara Halik dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini karena untuk pembelajaran diferensiasi, di sini karena kami memang belum berpengalaman dan juga memang praktek pelaksanaannya kemarin waktu PPN itu sangat singkat, sehingga di sini kami belum bisa dikatakan untuk mengimplementasikannya. Namun di sini kami bisa memberikan gambaran rencana tindak lanjut seandainya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terhadap kelas yang melebihi batas yang normal seperti 40 atau lebih. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan yang paling pertama yaitu kami memberikan asesmen diagnostik yang seperti saya lakukan dan yang katakan tadi, menggunakan Google Formulir untuk mengetahui modalitas belajar peserta didik
Di sana kita berikan pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya, apakah Anda menyukai cara belajar dengan menggunakan video atau audio saja atau visual atau menggunakan gambar. Di sana kita berikan opsi boleh menggunakan ya atau tidak, atau tapi saya lebih sepakat, lebih setuju dengan menggunakan setuju, tidak setuju, kalau setuju, atau sangat tidak setuju, seperti itu. Kemudian bisa juga kita berikan sticky notes atau kertas satu lembar untuk diberikan kepada guru bagaimana pembelajaran yang mereka inginkan. Nah, dan itu harus guru baca tanpa ditulis namanya agar peserta didik itu mengetahui bahwasanya aspirasinya tersampaikan. Kemudian setelah menampung semua hal yang telah didapatkan, guru kemudian harus berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memilih antara dari ketiga hal yang diferensiasi tadi bisa diterapkan. Seandainya ingin melakukan diferensiasi di bidang proses atau isi atau konten. Nah, kalau untuk kelas yang 40 itu, kalau untuk isi dan konten sepertinya agak sulit karena memang ragam peserta didik ini membuat diferensiasi ini diterapkannya agak lama karena memang membutuhkan waktu yang kompleks. Namun kalau untuk produk mungkin bisa, misalnya dilaksanakan misalnya ketika materi sejarah itu materinya tentang Rengas Dengklok. Nah, itu peserta didik boleh diberikan opsi pilihan proyek jatuhnya nantinya. Itu diberikan pilihan, misalnya boleh memilih mau bikin poster, mau bikin infografis, mau bikin video, misalnya drama, atau mau bikin karikatur atau apapun. Nah, jadi mereka bebas memilih. Jadi mereka sudah dibagi ke dalam sebuah kelompok dan mereka harus memilih nih, boleh memilih sebebas mereka, seperti itu. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu untuk jawaban dan pertanyaan saudara Rama. Pada saudara Rama sudah paham atau mengerti? Baik, terima kasih, cukup meringankan. Oke, untuk pertanyaannya terima kasih. Saya akan memberikan kesimpulan di ruang kolaborasi. Untuk di ruang kolaborasi, guru masih lupa melakukan asesmen. Guru juga sulit dalam menyusun modul ajar dikarenakan ada peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Selanjutnya kadang guru juga masih menerapkan budaya lama di kurikulum Merdeka, sehingga perlunya ada bimbingan dari atau pelatihan dari pihak-pihak yang terkait. Di aksi nyata dengan melakukan refleksi melalui Google Form tanpa memulihkan nama, tanpa harus mencantumkan nama atau membuat sticky note dengan tujuan mengetahui minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara nyata. Oke, terima kasih untuk ini. Kalau ada salah kata atau apapun dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.